hanya ingin mengantarkan jenazah ke keluarganya. Tapi malam itu di tengah hutan alas roban, sopir ambulans itu malah mengantarkan arwah yang ingin pulang sendiri. Malam itu sekitar pukul 11, suasana rumah sakit di Semarang sudah mulai sepi. Lorong-lorong panjang hanya diterangi lampu redup kekuningan. Udara malam terasa lembab, dan dari kejauhan masih terdengar samar suara langkah petugas jaga yang bergema pelan di lantai. Di parkiran belakang rumah sakit, hanya tersisa satu mobil ambulans yang masih menyala lampunya. Sorot lampunya menembus kabut tipis yang turun sejak sore. Di dalam kabin depan, Pak Rudi, pria parubaya berusia 40-an, sedang duduk bersandar sambil menyeruput kopi sachet yang sudah mulai dingin. Wajahnya lelah, mata sedikit sayu. Tapi dia tampak sudah terbiasa dengan malam-malam panjang seperti ini. Dia baru saja ingin merokok ketika pintu belakang rumah sakit terbuka dan seorang perawat muncul, berjalan cepat sambil membawa map biru. Nafasnya agak terburu-buru. "Pak Rudi," katanya sambil mengetuk jendela ambulans, "ada permintaan darurat. Jenazah dari ruang jenazah harus segera diantar malam ini juga ke keluarga di Cirebon. Bisa, ya Pak?" Rudi sempat terdiam. Dia menatap jam tangannya. Hampir pukul 12 malam. "Malam ini, Mbak." "Sekarang udah hampir jam 12, katanya agak ragu. "Iya Pak, keluarganya minta dikirim secepatnya. Katanya harus dimakamkan besok pagi." Nada suara sang perawat terdengar agak gugup, seolah tidak nyaman membicarakan soal pengantaran jenazah malam-malam begini. Tapi Rudi sudah terlalu sering menerima tugas semacam ini. Dia akhirnya mengangguk pelan. "Ya sudah Mbak, siapkan surat jalannya, nanti saya berangkat." "Sudah siap semua Pak. Ini suratnya dan ini kuncinya," jawab perawat itu cepat, menyerahkan map beserta beberapa dokumen. Jenazahnya sudah di ruang bawah, tinggal diangkat. Rudi turun dari mobil, berjalan menuju ruangan jenazah di belakang rumah sakit. Bau formalin langsung menyengat begitu pintu terbuka. Ruangan itu dingin, sunyi, dan hanya diterangi lampu neon putih yang berkelip lemah. Dua petugas jaga sudah menyiapkan peti kayu berwarna coklat tua. Di atasnya tergeletak selembar kain putih, menutupi seluruh tubuh jenazah. Tidak ada keluarga, tidak ada yang menemani. Hanya keheningan dan suara dengung lampu yang sesekali bergetar. "Ini jenazah dari mana, Mas?" tanya Rudi sambil membantu mengangkat peti ke atas troli. "Katanya korban kecelakaan dari tol. Belum lama masuk, langsung diminta dibawa malam ini juga," jawab salah satu petugas. "Tapi entah kenapa dari tadi ruang ini dinginnya kayak kulkas, padahal pendingin udah dimatiin." Rudi hanya mengangguk tanpa menanggapi. Dia sudah terbiasa mendengar hal-hal aneh di ruang jenazah. Setelah peti itu dimasukkan dan diikat rapi di belakang mobil ambulans, Rudi menyalakan mesin, menepuk dashboard sambil berucap pelan, "Yuk, kerja lagi, Le." Perjalanan awal terasa tenang. Jalanan kota sudah lengang. Hanya ada beberapa truk dan bus malam yang melintas. Rudi memutar radio kecil di dashboard. Lagu lama Rhoma Irama mengalun pelan menemani. Dia sempat bersenandung kecil untuk mengusir kantuk, tapi begitu mobil memasuki wilayah Batang, suasananya berubah. Udara terasa dingin dan kabut mulai turun. Semakin lama semakin tebal, sampai jarak pandang hanya beberapa meter. Lampu depan mobil seperti menembus dinding putih pekat. Rudi memperlambat laju mobil. Dia mulai merasa tidak nyaman. Jalan menanjak, berkelok, dan di kiri kanannya hanya pepohonan tinggi menjulang. Kadang terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Dia menyalakan wiper, meski tidak hujan, hanya untuk memastikan kaca tetap bersih dari embun. Di tengah perjalanan, radio yang sejak tadi memutar lagu tiba-tiba berdesis. Suaranya berubah menjadi statis. Rudi mengernyit.
mencoba mengganti frekuensi. Tapi justru muncul suara lirih. Seperti seseorang berbisik sangat dekat di telinganya. "Pak, jangan berhenti di sini." Rudy langsung tersentak. Tangannya refleks mematikan radio. Jantungnya berdegup kencang. Dia memandang keluar jendela, tapi tidak ada apa-apa selain kabut yang makin tebal. Mungkin gangguan sinyal. Gumamnya berusaha menenangkan diri. Dia menatap kaca spion tengah. Peti jenazah di belakang terlihat masih di tempatnya, tak bergerak. Namun tak lama kemudian, mesin ambulans bergetar keras, lalu mati. Lampu padam seketika, radio ikut mati. Suara mesin hilang, hanya tersisa keheningan pekat. Jalanan di depan gelap total, dan di luar hanya terdengar suara jangkrik serta desir angin yang meliuk di antara pepohonan. Waduh, kok mogok? Rudy mencoba menyalakan mesin lagi. Starter berbunyi pelan, tapi mobil tidak mau hidup. Sekali lagi, 2 kali, tetap sama. Dia menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Tenang Ruth, paling akinya aja. Dia mengambil senter dari dashboard, menyorotkan ke arah luar jendela. Cahaya kuningnya menembus kabut, tapi tidak banyak membantu. Dan saat itulah, dari pantulan kaca spion sisi kiri, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di belakang ambulans, di tepi jalan yang diselimuti kabut, berdiri sosok perempuan berpakaian putih panjang. Rambutnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya tidak menyentuh tanah, seperti melayang perlahan. Rudy membeku, nafasnya tercekat. Tangannya gemetar memegang senter. Ia menoleh cepat ke belakang, berharap penglihatannya salah. Tapi saat menatap langsung ke arah jalan, tidak ada siapa-siapa. Kosong, hanya kabut. Ya Allah, bisiknya pelan. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, meski udara malam menusuk tulang. Dia buru-buru menutup kaca jendela rapat-rapat, menyalakan lampu kabin, dan mencoba lagi menstarter mesin. Tapi suara aneh itu terus terdengar, seolah mesin menolak hidup. Di tengah ketegangan itu, dari arah belakang mobil, terdengar suara ketuk pelan, seperti ada yang mengetuk kaca bagian belakang ambulans. Sekali, 2 kali, pelan tapi jelas. Rudy menatap kaca spion lagi, dan kali ini dia tak berani menoleh. Rudy menatap jalanan gelap di depan, mencoba menenangkan diri. Mesin ambulans tetap tidak mau hidup, sementara kabut semakin tebal hingga menutupi hampir seluruh pandangan. Suasana begitu sunyi sampai detak jantungnya sendiri terdengar keras di telinga. Setelah menarik napas panjang, dia akhirnya memutuskan keluar dari mobil untuk memastikan kondisi mesin. Begitu pintu dibuka, udara malam langsung menyergap. Dinginnya tajam menusuk kulit, membuat napas berubah menjadi uap tipis di udara. Suara jangkrik terdengar jauh, tapi di sela-selanya seperti ada sesuatu yang lain. Samar-samar bunyi gesekan daun, langkah ringan di tanah berpasir. Rudy menggenggam senter kuat-kuat, melangkah pelan ke depan mobil. Dia membuka kap mesin dengan tangan sedikit gemetar. Cahaya senter menyorot ke sela-sela logam yang basah oleh embun. Semua terlihat normal. Tak ada kabel lepas, tak ada oli bocor, tak ada kerusakan apapun. Mesin tampak utuh, seolah sengaja berhenti tanpa sebab. Rudy menelan ludah, merapatkan jaket lalu bergumam. Heran, kayak disengaja aja mati sendiri. Saat dia hendak menutup kap mobil, tiba-tiba terdengar suara samar dari arah belakang ambulans. Suara lirih, pelan, dan sangat jelas di antara kabut. Seperti suara perempuan menangis, sendu, terisak, dan memecah keheningan malam. "Anakku, di mana anakku?" Suara itu begitu dekat, seolah tepat di belakangnya. Rudy membeku. Tenggorokannya kering, urat di lehernya menegang. Senter di tangannya sedikit bergetar. Astagfirullah.
Gumamnya pelan, nyaris tak bersuara. Dili Mendoza meyakinkan diri, mungkin hanya suara binatang malam atau angin. Tapi suara itu terdengar semakin nyata, semakin jelas. "Anakku, dia belum pulang." Perlahan Rudi menoleh. Senter di tangannya bergetar hebat. Dan di saat cahaya menyapu bagian belakang ambulans, dia hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Di sisi peti jenazah berdiri bayangan putih. Tubuhnya tegak tapi seolah tidak menyentuh tanah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tangan pucatnya terulur, menyentuh perlahan permukaan peti kayu. Sosok itu tampak membungkuk, seolah menatap sesuatu di dalam peti. Suaranya lirih, pecah-pecah di antara isak tangis. Dia belum dikubur, dia belum tenang. Rudi mundur perlahan, langkahnya berat seperti dipaku di tanah. "Astagfirullah, siapa kamu?" Katanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Dia perlahan mendongak. Dan pada saat itu, petir menyambar di langit, menerangi seluruh area sekejap. Dalam kilatan cahaya itu, Rudi melihat wajahnya dengan jelas. Separuh wajah perempuan itu hancur. Kulitnya terbakar, gosong seperti baru keluar dari kecelakaan parah. Dari matanya mengalir darah tipis, menetes ke pipi dan jatuh ke tanah. "Antarkan aku pulang," bisiknya pelan, tapi suaranya bergema di telinga Rudi. Seperti 100 orang yang berbicara bersamaan. Rudi langsung berbalik dan berlari ke arah mobil sekuat tenaga. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak dan tangan gemetar saat meraih gagang pintu. Begitu berhasil masuk ke dalam kabin, dia langsung menutup pintu rapat-rapat dan mengunci semua. Bibirnya komat kamit membaca doa, potongan ayat apapun yang bisa dia ingat. "Ya Allah, lindungi aku." Desisnya. Dia menekan kunci starter lagi, berharap kali ini mesin bisa hidup. Ayo hidup dong!" Gumamnya panik. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan tiba-tiba mesin menyala. Suara raungan mesin ambulans terdengar begitu melegakan. Tanpa pikir panjang, Rudi langsung menginjak gas dalam-dalam. Ban belakang berdecit keras meninggalkan bekas di aspal basah. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Jalan di depan terasa aneh. Jalur yang seharusnya lurus menuju arah keluar alas roban kini seperti berputar-putar. Setiap belokan tampak sama. Pohon besar di sisi kanan, batu besar di kiri, dan kabut yang menggantung pekat di depan. Rudi mulai panik. "Loh, kok ini lagi? Tadi kan udah lewatin pohon ini," katanya setengah berteriak. Tangannya memutar setir ke arah lain, mencoba mencari jalan alternatif. Tapi setiap kali berbelok, jalanan tetap sama, seperti terjebak dalam lingkaran. Kabut semakin tebal, dan udara di dalam mobil tiba-tiba terasa dingin sekali. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Lalu radio yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala sendiri. Lampu indikatornya berkedip, dan dari speaker terdengar suara. Bukan musik, bukan juga siaran berita. Suara itu lembut, seperti bisikan halus yang meluncur di antara suara statis. "Terima kasih Pak Sopir." Rudi menatap ke arah radio, wajahnya pucat pasi. "Apa barusan?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seolah perempuan itu duduk di kursi sebelahnya. "Terima kasih, tapi jangan cepat-cepat. Aku belum sampai," Rudi hampir berteriak. "Ya Allah, jangan ganggu aku. Aku cuma nganter jenazah." Aku nggak tahu apa-apa. Tangannya menggenggam setir erat-erat, tapi tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba memutar volume radio ke 0. Tapi knopnya tak bergerak, seperti macet. Suara perempuan itu terus bergema, kadang seperti dari speaker, kadang seperti langsung dari telinganya. Dia menatap kaca spion tengah, dan di sana, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di kursi belakang, tepat di depan peti jenazah, duduk sosok perempuan berpakaian putih yang sama.
Rambutnya terurai, wajahnya yang rusak kini tampak lebih jelas dalam cahaya redup lampu kabin. Ia tersenyum, senyum aneh kaku, tapi matanya menatap lurus ke arah Rudi tanpa berkedip. "Pak sopir," suaranya lembut tapi dingin. "Aku mau pulang." Rudi menjerit kecil dan langsung menginjak gas sekuat tenaga. Ambulans melaju kencang menembus kabut. Tapi baru beberapa detik kemudian, mobil itu berguncang keras, seolah menabrak sesuatu besar di jalan. Rudi refleks menginjak rem penuh. Mobil berhenti mendadak, ban menggesek aspal, meninggalkan suara melengking panjang. Dadanya naik turun cepat, napas terengah-engah. Tangannya masih mencengkeram setir kuat-kuat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Dia memandang ke depan dan matanya membelalak. Di tengah jalan, tepat di depan ambulans, berdiri sosok perempuan berpakaian putih itu lagi. Wajahnya tetap rusak, separuhnya gosong, separuh lagi pucat seperti kertas. Rambutnya menutupi sebagian wajah, dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah Rudi. Rudi menutup matanya erat-erat, menggigil ketakutan. Dia membaca doa sekuat yang dia ingat. Lidahnya bergetar, suaranya hampir tak keluar. Hening. Tak ada suara mesin, tak ada angin, hanya bunyi detak jantungnya sendiri yang menggema di kepala. Saat akhirnya dia memberanikan diri membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Jalanan kosong, kabut menipis perlahan. Tapi Rudi tahu satu hal, sesuatu yang tidak seharusnya ikut bersamanya di mobil itu, kini sudah duduk di dalam. Sekitar 1 jam setelah kejadian mengerikan itu, mesin ambulans akhirnya kembali normal. Kabut yang pekat perlahan menipis berganti dengan udara hangat khas dataran rendah. Lampu jalan mulai muncul satu persatu, menandakan bahwa Rudi telah keluar dari kawasan alas roban. Tapi meski mobil kini melaju dengan stabil, tangan Rudi masih gemetar hebat di atas setir. Nafasnya belum teratur, jantungnya berdegup kencang, seolah masih berlari dikejar sesuatu yang tak terlihat. Sepanjang jalan ia tidak berani menoleh ke belakang. Di kaca spion, tirai kain pemisah antara kabin sopir dan peti jenazah bergoyang pelan tertiup angin dari ventilasi. Setiap kali itu bergerak, bulu kuduknya berdiri. Rudi tak berani memastikan apakah tirai itu bergerak karena udara atau karena ada sesuatu di baliknya. Dia bahkan sengaja menyalakan radio keras-keras, meski hanya untuk mendengar suara bising yang menutupi rasa takut. "Udah dikit lagi, sabar." Gumamnya berulang-ulang, mencoba menenangkan diri. Tapi bahkan suaranya sendiri terdengar gemetar. Beberapa kali dia merasa seperti mendengar suara napas dari belakang. Suara itu pelan, panjang, dan berat. Seperti seseorang yang tidur tapi gelisah. Kadang terdengar pula bunyi berderit halus, seolah ada sesuatu yang menggeser peti kayu. Rudi tidak berani melihat ke spion tengah. Dia tahu, apapun yang ada di sana, lebih baik tidak dia lihat lagi. Perjalanan dari Semarang menuju Cirebon, yang biasanya terasa biasa saja kini menjadi yang terpanjang dalam hidupnya. Setiap menit terasa seperti sejam, tapi akhirnya, menjelang subuh, lampu-lampu kota mulai tampak dari kejauhan. Tanda bahwa rumah duka tidak jauh lagi. Ketika mobil berhenti di halaman rumah besar bercat putih di pinggiran Cirebon, Rudi menghela napas panjang. Dia mematikan mesin, namun tangannya masih gemetar memegang kunci. Beberapa orang sudah menunggu di depan rumah, tampak lelah namun penuh harap. Begitu melihat ambulans datang, mereka segera menghampiri dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Pak. Kami tahu ini mendadak banget," ucap salah satu keluarga. Seorang pria paruh baya dengan wajah sayu. Dia menyalami Rudi dengan tangan dingin, bergetar menahan tangis. Rudi hanya mengangguk pelan.
mencoba tersenyum meski wajahnya sendiri masih pucat. "Sama-sama, Pak. Semoga almarhumah diterima di sisinya," katanya pelan. Namun sebelum dia sempat melangkah mundur, seorang perempuan tua yang berdiri di dekat pintu rumah mendekat. Suaranya pelan, nyaris seperti berbisik, tapi cukup jelas untuk membuat Rudy menegakkan tubuh. "Alhamdulillah, anak saya akhirnya bisa sampai rumahnya sendiri." Rudy menatapnya heran. "Maksudnya, Bu?" tanyanya dengan suara yang nyaris tak keluar. Perempuan itu menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca, lalu menjawab dengan pelan, "Anak saya, dia meninggal karena kecelakaan di Alas Roban 5 hari lalu. Tapi katanya tadi malam ada yang lihat mobil ambulans berhenti di sana sebentar. Ada perempuan berbaju putih berdiri di samping peti." Tubuh Rudy langsung kaku. Wajahnya memucat, tenggorokannya kering. Dia tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Senter yang masih tergantung di pinggangnya terasa berat, seolah menariknya kembali ke malam yang menakutkan itu. Pria keluarga tadi mempersilakan Rudy ikut menyaksikan pembukaan peti sebagai formalitas terakhir sebelum jenazah dimandikan. Awalnya Rudy ragu, tapi rasa penasaran yang bercampur takut membuatnya berdiri agak jauh, sekadar ingin memastikan. Begitu peti dibuka, udara dingin langsung menyeruak keluar. Bau obat formalin bercampur dengan wangi bunga melati yang sudah mulai layu. Di dalamnya terbaring seorang perempuan muda, wajahnya pucat dan tenang. Tapi di sisi kiri wajahnya, ada luka besar yang sudah mengering, seperti bekas terbakar. Luka itu persis sama dengan yang dia lihat di wajah sosok hantu semalam. Rudy tertegun, lututnya lemas, dan tanpa sadar dia memegang pilar terdekat untuk menopang tubuhnya. Dalam hatinya kalimat itu bergema kuat, "Antarkan aku pulang." Sekarang dia mengerti. Sosok perempuan yang menampakkan diri di tengah jalan itu bukan ingin menakut-nakuti. Dia hanya ingin memastikan dirinya benar-benar pulang, bahwa jasadnya sampai ke rumah. Namun rasa lega itu tak berlangsung lama, karena ketika jenazah dipindahkan ke dalam rumah, Rudy sempat menatap ke arah ambulansnya. Dan di kaca belakang, untuk sepersekian detik dia melihat bayangan samar. Seorang perempuan berpakaian putih berdiri di dalam mobil, tersenyum tipis sebelum menghilang perlahan seperti asap terbawa angin. Rudy langsung memalingkan pandangan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Dia buru-buru berpamitan pada keluarga, menolak tawaran sarapan, dan memutuskan segera pulang. Dalam perjalanan kembali ke Semarang, jalanan sudah ramai dengan kendaraan lain. Matahari mulai muncul di ufuk timur, tapi ketakutan itu tetap menempel di pikirannya, seolah bayangan perempuan itu masih duduk diam di kursi belakang. Begitu tiba di rumah sakit, Rudy langsung menyerahkan kunci ambulans kepada petugas jaga dan duduk lama di ruang sopir. Teman sejawatnya, Pak Joko, sempat menepuk bahunya. "Kamu kenapa, Rud? Mukamu pucat banget." Rudy hanya menggeleng pelan. "Enggak sepi apa, cuma capek." Tapi dalam suaranya terdengar jelas, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang peristiwa itu menyebar di kalangan sopir ambulans rumah sakit. Ada yang bilang Rudy sempat tersesat berjam-jam di Alas Roban, padahal waktu tempuh seharusnya hanya 2 jam. Ada juga yang mengatakan dia ditemukan oleh warga dalam keadaan setengah pingsan. Matanya kosong menatap jalan. Rudy sendiri tak pernah mau membenarkan atau membantah. Dia hanya diam setiap kali kisah itu disinggung. Yang jelas sejak malam itu, Rudy tidak pernah lagi mau mengantar jenazah sendirian melewati Alas Roban. Setiap kali mendapat tugas malam, dia selalu memastikan ada orang lain yang menemaninya. Meski harus memaksa, pokoknya jangan sendiri. Tempat itu bukan buat dilalui sendirian.
Katanya setiap kali ditanya alasannya. Kadang saat duduk sendirian di garasi ambulans, dia masih bisa mendengar suara samar dari speaker radio. Suara perempuan yang sangat mirip dengan yang dulu. "Terima kasih Pak Sopir." Rudy tahu itu mungkin hanya bayang-bayang pikirannya, tapi tetap saja tubuhnya merinding setiap kali suara itu muncul. Dan sampai hari ini, banyak sopir ambulans lain yang mengaku mengalami kejadian aneh ketika melintasi jalur yang sama. Ada yang melihat sosok perempuan berdiri di tepi hutan, melambai pelan. Ada pula yang mendengar tangisan samar di tengah malam saat melintas di tanjakan alas roban. Sebagian besar menolak berhenti. Teori marketing mempercepat laju mobil, berharap tidak melihat apapun. Tapi ada juga yang mengatakan, jika kamu benar-benar memperhatikan sisi jalan di malam tertentu, kamu bisa melihatnya berdiri di antara kabut, Fauzi mengenakan pakaian putih dan rambut panjangnya menutupi wajah. Dia tidak menakutkan, kata mereka, hanya seperti seseorang yang masih menunggu dijemput untuk diantar pulang sekali lagi.